Halo Cancer, welcome back to my channel. Apa kabar Cancer semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Oke, bersama aku Mela, kita reading kembali. Kali ini kita akan bertemakan tentang suatu kebenaran. Kebenaran yang akhirnya akan terlihat nyata oleh kamu. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat Cancer, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Cancer. Fokuskan ke kartu ini. Kita akan shuffle kartunya. Kebenaran apa yang akan terlihat di sini? Kebenaran apa yang akan terlihat buat Cancer saat ini ataupun dalam waktu dekat? Oke. Ada body work. Cancer, di sini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik Cancer. Semoga ke depan saat kita reading bisa kembali kebaca ya dengan kamu di sini. Nah, di sini kartunya sudah kita tebar ya buat Cancer. Kita akan lihat. Oke. Nah, Cancer, di sini bacaan ini bisa buat finansialnya kamu ataupun bisa untuk asmara kamu yang kebaca nantinya. Intinya di sini memang ada suatu energi tentang kehidupannya kamu. Kebenaran. Kebenaran apa yang akan kamu lihat di sini? Kita akan lihat apakah itu tentang asmara kamu, apakah itu tentang karirnya kamu, ataukah itu tentang dia, orang yang kamu fokuskan. Oke. Baik, Cancer. Di bottom kamu ada body work. Ya. Di sini terlihat ada suatu sesuatu usaha ataupun energi yang dimana ada kekuatan ataupun power di sini bagi kamu untuk melakukan hal-hal yang bisa merubah hidup kamu ke depan. Perubahan itu ya memang sangat penting bagi kamu. Karena ya bisa dikatakan kalau aku lihat sih sebagian dari kamu pernah merasa apakah itu dikhianati, apakah itu suatu kekecewaan, apakah itu suatu kesedihan, baik itu dalam hal asmara kamu ataupun dari segi finansialnya kamu. Atau kalau kita lihat di sini dari finansialnya kamu, ya mungkin perlu bekerja keras lagi ataupun perlu usaha di sini yang harus kamu lakukan agar di mana bahwa diri kamu sendiri bisa merasakan kesuksesan itu dengan hasil kerja kamu sendiri, ya. Di sini ada energi healing ya di sini. Ada body work, ada energi healing di sini. Physical therapy atau exercising training ya, di mana kamu membutuhkan sesuatu support ataupun masukan-masukan untuk perubahan diri kamu ataupun untuk penyembuhan hati kamu ataupun penyembuhan diri kamu saat ini. Ya kalau aku lihat sih memang kamu sebelumnya ada kondisi di mana kamu dikecewakan atau dikhianati ataupun itu masalah pekerjaannya kamu. Nah, disinilah kamu pengen melakukan perubahan untuk semuanya agar semuanya bisa membaik seperti sedia kala ya itu. Itu gambaran di sini. Oke. Buat Cancer, kita lihat kata pertama. Kebenaran apa lagi yang akan terlihat nyata oleh kamu di sini? Ada heart desire. Ya, the angel are supporting. Akan ada sebuah atau maksudnya ini bukan sebuah ya. Seorang malaikat gitu ya. The angel are supporting. Ya, ada malaikat yang memberikan suatu keajaiban buat kamu. Ya, yang membuat kamu merasa bahwa mimpi yang selama ini kamu 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 simpan ataupun kamu bayangkan atau impian yang selama ini ada dalam diri kamu atau dalam pikiran kamu dan saat ini bisa akan terwujud. Ya. Tentang apakah itu? Apakah itu tentang pekerjaannya kamu? Apakah itu tentang asmara kamu? Apakah itu tentang seseorang yang kamu inginkan selama ini?
Oke, nah mudah-mudahan semua itu akan terjawab di sini. Kebenaran itu akan terlihat nyata oleh kamu nantinya. Saat dia sudah datang mendekat ke kamu. Saat dia sudah merasakan bahwa kamu adalah orang terbaik bagi aku. Itu ya. Karena dream become a reality. Ada sebuah mimpi yang akan menjadi nyata di sini. Hard decide. Ya. Ini adalah kebenaran yang akan terungkap nantinya buat kamu. Mungkin setelah sekian lama kamu merasakan penderitaan ataupun sekian lama kamu merasakan kecewa dan akhirnya ini akan terbayarkan saat ini. Kebahagiaan itu akan menghampiri kamu. Oke, semoga. Amin. Dan di sini ada kartu kedua, ada books. Selama ini memang ya kamu selalu belajar, belajar dan belajar. Maksudnya itu apa? Ya, setiap ada masalah yang datang, kamu merasakan bahwa masalah yang datang itu adalah suatu pembelajaran buat kamu, ya. Atau bisa dikatakan itu adalah proses bagi kamu, proses menuju ke pendewasaan kamu, atau proses menuju perbaikan dari kehidupan kamu. Oke, jadi di sini memang ya harus benar-benar hidup kamu itu bisa bermakna dan hidup itu sebenarnya harus harus banyak belajar gitu loh. Karena dengan begitu kita tahu arti hidup itu seperti apa. Hidup bagaimana yang kita inginkan. Nah, itu yang dirasakan di sini ya buat Cancer. Kalau selanjutnya ini ada infinite abundance, di mana kamu akan merasa berkelimpahan, di mana kamu akan merasa semuanya itu milik kamu ataupun sudah kamu dapatkan, apapun itu yang pernah menjadi impian kamu dan semoga saat ini ataupun dalam waktu dekat itu akan terwujud. Ya, apapun itu. Karena di sini ada kerja keras yang kamu lakukan, ada usaha yang kamu lakukan, ada perjuangan yang kamu lakukan di sini. Karena memang benar-benar kamu ingin merubah hidup kamu ke depan. Bisa dikatakan ini terjadi setelah kamu bisa mengikhlaskan apa yang sudah terjadi pada diri kamu. Atau sudah mengikhlaskan seseorang yang sudah berkhianat kepada kamu. Ya, dan itu ya bisa dikatakan saat kamu sudah memaafkan seseorang, hati kamu akan merasa lega. Hati kamu akan merasa bahagia. Ya, karena tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi perasaan atau hati yang mungkin bergejolak dalam diri kita gitu, ya. Nah, itu. Di sini ada study. Study sama halnya dengan book ya. Book itu banyak ilmu yang kita dapat. Kalau study kamu selalu belajar dari buku gitu ya. Kamu selalu mencari apa ya, edukasi, edukasi ya, readingan, research ya. Kamu mencari apa-apa yang bisa menjadi sebagai acuan ataupun apa ya, suatu alasan bagi kamu untuk bisa berubah gitu, untuk bisa memperbaiki hidup kamu di sini. Nah, itu ya. Banyak hal di sini yang harus kamu lakukan. Apakah itu tentang karir kamu, ini about your career. Oke. Di sini kamu akan merasa bahwa eee, harus ada yang benar-benar akan kamu perjuangkan dari segi karirnya kamu. Atau mungkin kamu di sini akan melakukan kerjasama dengan orang-orang dan itu harus kamu pelajari dulu. Apakah kerjasama itu akan menghasilkan ataupun itu akan merugikan. Nah, itu harus kamu pikirkan. Dampaknya, efeknya ke depannya seperti apa. Karena tidak harus kamu, ya, wah dia orang yang hebat. Kalau aku join bisnis sama dia, otomatis usaha aku akan berkembang. Nah, tidak juga seperti hal itu ya. Karena apa? Belum tentu orang itu sukses, kita tidak sukses. Belum tentu orang itu yang tidak sukses, justru kita yang sukses. Ya. Jadi di sini perlu harus banyak belajar, membaca, dan mencari hal-hal yang baru. Misalnya apakah itu kamu mencari di Google, ilmu pengetahuan, ataupun kamu mencari sesuatu di YouTube ya, atau dari tarot reader gitu ya. Banyak hal cara di sini untuk bisa menjadikan kamu eh, ya lebih baik dari sebelumnya. Oke. Di sini ada justice. Inilah kebenaran yang mungkin akan terlihat nyata, sesuatu kebenaran yang kamu ambil ataupun suatu keputusan yang akhirnya kamu kamu lakukan di sini dalam hidup kamu untuk hidup kamu ke depan. Ya, di mana di sini kalau tentang karir kita lihat ya, akan ada seseorang yang bisa menolong kamu. Who need your help? To other who needs your help. Jadi keputusan di sini seperti ya, misalnya nih kalau saat kamu yang tidak punya pekerjaan, mungkin kamu selama ini sudah capek ya, capek ke sana kemari melamar pekerjaan, tetapi tidak ada hasilnya, zonk semua. Dan akhirnya kamu mulai menyadari bahwa
sebenarnya saat kita berharap kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, otomatis Tuhan akan berikan apa yang kita mau. Kamu harus yakin itu. Oke? Seperti itu. Disinilah justice, keputusan itu semuanya ada pada Tuhan dan ada pada diri kamu sendiri. Jika kamu ingin sudah melakukan perubahan diri kamu, ya udah, fight dengan perubahan diri kamu. Jangan justru setengah-setengah. Wah, kayaknya aku nggak sanggup deh merubah diri aku seperti ini, seperti itu. Kamu harus bisa, oke? Kamu harus bisa di sini. Nah, itu yang terjadi di sini. Nah, buat Cancer, kita akan lihat di sini ada sebuah pesan buat kamu, ya. Pesan buat kamu. Apa itu? Kita akan lihat di sini. Tapi ingat buat Cancer, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi ya. Kita selalu ambilkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, baik, kita akan lihat kartu pesan buat kamu di sini. Kartu pesan buat kamu. Cancer. Cancer, kita buka dulu ya. Ya. 5. Nah, ini sudah kita buka. Nah, di sini ada usaha dan doa. Usaha dan doa tergantung pada cita-cita. Manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi, jika kamu ingin mendapatkan sesuatu, jika kamu ingin impian kamu tercapai, berusahalah, berdoalah. Tanpa usaha dan doa, semuanya akan sia-sia. Oke, itu. Dan selanjutnya kita akan lihat di sini. Kecewa. Jangan biarkan kekecewaan menghancurkan harapan. Sesungguhnya Tuhan menyukai hambanya yang berdoa dalam harapan meski pernah dikecewakan. Jadi kamu harus bisa tahu ya, walaupun kamu pernah dikecewakan, walaupun kamu pernah dikhianati ya, di sini itu katanya kamu ya sesungguhnya Tuhan menyukai hambanya yang berdoa. Jadi berdoalah kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, meminta apa yang kamu inginkan kepada Tuhan, niscaya Tuhan akan berikannya. Oke, tidak ada dunia ini hidup yang bahagia terus-menerus gitu loh. Kadang-kala dengan kecewa itu kita bisa menjadi seorang yang kuat gitu loh, pendiriannya ataupun karakternya. Oke. Di sini ada pilihan. Jatuh cinta tidak pernah bisa memilih. Tuhan memilihkan. Kita hanyalah korban. Kecewa adalah konsekuensi. Bahagia adalah bonus. Jadi sebenarnya memang iya, Tuhan itu sudah menciptakan kita berpasang-pasangan. Pilihan di sini. Jadi sebenarnya kalau kamu bisa memilih ya, kamu pengen seseorang yang sesuai dengan keinginan kamu. Kadang-kala Tuhan berikan jodoh kepada kita itu bukan sesuai keinginan kita, tapi sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke, nah itu. Jadi ya tetaplah berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan jodoh yang baik buat kamu. Di sini ada kata-kata ikhlas. Jangan bertanya kenapa aku dingin terhadapmu. Bukan begitu, aku hanya berhenti dan berharap dari kamu gitu ya. Kenapa? Saat aku mungkin ya kamu yang menggebu-gebu ke dia, justru dia mungkin tidak respon ke kamu. Nah, itu kan sangat menyakitkan. Jadi lebih baik saat kamu sudah mengetahui dia itu bukan orang yang baik bagi kamu, ya udah kamu tinggalkan. Ya, tidak penting ya. Kamu harus menjaga perasaan dia, mempertahankan hubungan itu karena kamu sendiri nanti yang akan sakit. Jadi sebaiknya ya ikhlaskan dia, ya otomatis kamu nanti akan terlihat ya, akan ada seseorang yang datang kepada kamu. Karena di sini ada justice dan abundance ya. Di situ kamu akan merasakan kebahagiaan nantinya ya. Oke. Buat Cancer, apalagi di sini ada teman. Memang sangat mudah jika kita mencari teman yang bisa diajak tertawa bersama. Namun ternyata sangat sulit menemukan teman yang bisa dijadikan sahabat untuk teman berbagi ketika kita sudah sedih dan berduka. Jadi perlu ya, teman itu perlu dalam hidup kita. Nggak mungkin kita tidak membutuhkan teman ya. Pasti kita membutuhkan teman. Tapi di sini temannya bagaimana? Ya kamu juga harus bisa menilai ya seseorang itu. Apakah dia pantas menjadikan teman, apakah tidak. Nah itu semua tergantung kepada kamu. Kamu yang selalu berinteraksi dengan dia. Jadi ya
Sebaiknya kalaupun dia seseorang yang mungkin kamu anggap tidak baik, ya udah, kamu biasa aja, jangan terlalu dekat gitu ya. Sama halnya kita dengan sebuah percintaan. Kalau seandainya ya kamu mencintai seseorang, ya udahlah, jangan terlalu over, jangan terlalu berlebihan, karena nanti itu juga akan membuat kamu sakit gitu loh. Saat ada sesuatu yang terjadi dalam masalah, ya dalam maksudnya masalah dalam hidup kamu, nah otomatis di situ akan terlihat bahwa ya tidak ada cinta gitu ya. Nah, di sini ada kata cinta. Kebetulan sekali. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Wah, romantis sekali. Jadi di sini ada seperti cinta yang benar-benar sebenarnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Cinta itu sebenarnya ya cukup dengan tindakan. Kalau kamu sudah mengetahui dia seperti ini, dia seperti itu ke kamu, dan caranya itu menunjukkan ketulusan kepada kamu. Nah, di situ harus kamu prioritaskan dia. Harus kamu perhitungkan gitu loh. Walaupun mungkin kamu saat ini belum belum ada rasa ataupun apa, setidaknya dia sudah menunjukkan ketulusannya dia. Oke. Nah, itu. Baik. Cancer, kita akan lihat lagi di sini. Apalagi yang akan terbaca di sini? Buat Cancer. Apalagi yang akan kebaca? Oke, 3 ya, kita ambil lagi. Sepertinya di sini ada Nine of Wands. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada di Emperor, Aries. Oke, kita akan turunkan lagi 3 kartu. Oke. Di sini ada Aries, Leo, Sagi. Ada di Hierophant, Taurus, Gemini, Libra, Aquarius. Oke, Gemini, Libra, Aquarius. Sepertinya ya terlihat di sini hubungan kamu dengan dia itu sebenarnya ya sebelumnya itu penuh dengan pemikiran. Pemikiran seperti apa? Ya, karena di sini ya di dianya terlihat memang orang yang begitu bijaksana gitu ya. Jadi kamu beranggapan nih, wah, dia itu baik orangnya, dia itu bijaksana, dia itu mapan, dia itu menggambarkan seorang pemimpin. Tetapi ternyata di sini ya ada di Emperor. Ternyata kamu mengetahui setelah kamu mungkin menjalin hubungan dengan dia. Ternyata dia orang yang suka mengatur kamu. Ternyata dia orang suka mengekang kamu. Kamu tidak boleh kemana, kamu tidak boleh ke sini, ke situ gitu ya. Itu yang buat kamu merasa tidak nyaman. Dan akhirnya ya kamu merasakan gitu loh. Apa di sini hubungan seperti apa? Di sini ada di Hierophant. Jadi Hierophant ini menggambarkan adanya kedekatan kita dengan sisi spiritual kita, di mana kita yakin mana yang baik, mana yang buruk. Disitulah akhirnya bisa bisa saja dia ya ataupun kamu di sini merasakan hal-hal yang positif kembali. Oke. Nah, itu gambaran di sini. Dia memang terlihat orang yang apa ya, suka ngatur-ngatur kamu, kamu kemana pun dia harus tahu ya. Ya bisa saja ini adalah suatu gambaran dia yang posesif ataupun dia memang egois gitu ya. Nah itu. Tapi di sini di Emperor sini itu adalah seseorang yang mungkin yang berkuasa tapi dia yang otoriter gitu loh. Nah seperti itu. Ya. Ada King of Wands, ada Ten of Swords dan ada Three of Swords. Memang, kamu merasa tersakiti ya, dengan seseorang yang mungkin seperti yang digambarkan ini. Karena apa ya, mungkin selama ini kamu sudah cukup kecewa, sudah cukup disakiti atau dikhianati. Ya semoga yang datang itu bukan hal yang sama lagi seperti yang lama gitu loh. Dan berharap, kamu kedatangan seseorang yang baru di sini. Oke, itu yang terbaca di sini, buat Cancer. Nah, kita akan lihat di sini ada kita ambil 3 kartu motivasi ya buat kamu. Apa di sini yang akan kebaca? Jika kamu mencinta seseorang, bebaskanlah mereka. Jika ia kembali, maka ia milikmu. Jika tidak, tinggalkanlah dia. Nah, ingat teman-temanku semua buat
Cancer, jika kamu mencintai seseorang, kamu harus bisa melihat dia seperti apa saat ini, maksudnya itu ya, dia bahagia nggak dengan orang pilihannya dia? Bagaimana dia saat ini? Nah, itu yang kamu lihat. Jangan terlalu, wah kamu itu harus harus menjadi milik aku, kamu itu harus menjadi pacar aku. Nah, itu tidak bisa ya. Karena apa? Cinta itu tidak bisa dipaksakan. Oke. Dan apalagi di sini, nah, cinta yang tulus akan senantiasa terukir dalam hati. Meskipun kita telah berusaha menghapusnya, goresannya tidak akan pernah hilang. Nah, di sini terlihat pesan ya dari bisa saja ini seseorang di masa lalu kamu yang mengatakan seperti ini, di mana dia masih mencintai kamu dan dia berharap ingin kembali ke kamu. Ya, itu gambaran di sini. Dan kartu ketiga, akan ada waktu ketika orang yang sabar menjadi muak, orang yang peduli menjadi masa bodoh, orang yang setia menjadi angkat kaki. Ya, ini adalah ketika sifat sabar, peduli, dan setianya tidak dihargai lagi. Nah, siapa juga seseorang yang mungkin memijak-mijak harga dirinya gitu ya. Ataupun di sini ada seseorang yang bisa dikatakan dia seseorang masa lalu kamu yang membuat kamu seperti ini. Jadi kamu itu sudah habis kesabarannya. Sudah cukuplah aku menderita sampai saat ini dan aku tidak mau lagi menderita ke depannya. Ya, itu gambaran di sini. Dimana kamu sebenarnya ya kalau ingin kita dihargai ya hargai dulu orang. Sehingga itu akan berbalik kepada kita. Sama halnya hukum tabur tuai. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jadi buat Cancer di sini semoga bermanfaat ya. Semoga bisa ambil hikmahnya, ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, sampai ketemu lagi Cancer. Dadah.